Mudah-mudahan yang sakit-sakit di antara kita tak angkat penyakitnya, yang memiliki suatu masalah di dalam urusan hidup kita, mudah-mudahan insyaAllah Allah permudah segala urusannya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah lunasi hutang piutang kita, dan insyaAllah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ولقد أشرت لنأتي من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا، وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، واختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا، أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا، أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حفلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا، واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحنا عقبانا، يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بسر الفاتحة. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما وارزقنا فهم آمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب صافي الهدي يا وهاب يا غني اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب صافي الهدي يا وهاب يا غني اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب صافي الهدي يا وهاب يا غني. Alhamdulillah, limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul bersama lagi di majelis ini. Mudah-mudahan semua apa yang diniatkan, apa yang dihajatkan dengan kita berbondong-bondong menghadiri majelis kebaikan, mudah-mudahan semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya harapan kita semua Allah jadikan kita sebagai orang-orang istiqamah, orang-orang pilihannya, orang-orang yang bisa terus berjalan mencari keridhaannya, orang-orang yang insya Allah terpelihara iman Islamnya hingga waktu ajal datang menjemput kita, Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadirin semua, seorang ulama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau pernah berkata dari salah satu nasihatnya, beliau berpesan, alaika bikathratil ma'ruf, hendaknya kamu itu memperbanyak berbuat baik. Kita ngapain hidup? Gak ada lain, tujuannya cuman banyak-banyakin berbuat baik. Alaika bil ma'ruf. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kenapa kita ini menjadi umat terbaik? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kata umat ini disebut sebagai umat terbaik karena kebiasaan umat ini adalah mengajak orang kepada kebaikan, ngajakin ke kebaikan. Dan seringkali orang-orang kita ini, umat Nabi, menjauhkan orang, mencegah orang dari perbuatan kemungkaran. Kalau ngajak sama mencegah aja membuat kita menjadi umat terbaik, kiranya gimana kalau kita menjadi pelaku kebaikan? Bukan cuma ngajak, bukan cuma bisanya ngingetin, bukan cuma bisanya ngebilangin, tetapi kita menjadi pelaku utama orang baik itu. Artinya saat kita ngingetin orang, jangan lupa kamu sholat sunnah, kamu bukan cuma ngingetin orang untuk sholat sunnah, tapi kamu adalah pengamal sholat sunnah. Kamu bukan cuma ngingetin orang, jangan suka ngomongin orang itu dosa. Kamu bukan menjadi pengingat orang untuk tidak ngomongin orang, tapi kamu menjadi orang yang paling ogah ngomongin orang. Terus saya kalau ngomongin orang gak mau. Emang kenapa kita tuh diajak untuk berbuat kebaikan? Emang ada apa dengan kita di dunia itu terus-terus berbuat kebaikan? Kalau kata Sufyan Ats-Tsauri, yukni sukallaha fi gabrin. Kata orang kalau di dunianya sering-sering buat baik, maka di alam kuburnya dia akan dibuat senang sama Allah. Gara-gara di dunia yang ditebar kebaikan, selalu berbuat baik, gak pernah mencari pertikaian, apalagi membuat permusuhan, dia menjadi pelakunya kebaikan terutama, maka dia punya dampak atau ganjaran dari Allah apa? Allah kasih dia ngerasain kesenangan di alam kuburnya. Yang ngasih senangnya siapa? Langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan orang-orang yang dulu dia berbuat baik pada mereka, bukan, tapi Allah membalasnya dari awal. Apa yang dibalas sama Allah? Di alam kubur dia udah dapetin kesenangan. Apalagi yang dicari itu? Karena alam kubur ini suatu hal yang pasti. Tidak seorang pun dari kita itu kecuali pasti mampir ke sana.
Kita bilang mampir, kenapa mampir? Karena gak ada orang juga yang selamanya di dalam kubur. Semua dari kita pasti mampir ke sana, gak ada yang enggak. Pasti ngerasain, pasti yang namanya ketemu sama mungkar nakir ibaratnya. Bakal tahu tuh dalamnya kuburan seperti apa. Tapi yang kita harapin kan kuburan kita bukan gelap gulita. Yang kita harapin kuburan kita bukan tanah. Walaupun hakikat gambarannya adalah tanah. Tapi yang kita cari kuburan kita, yang kita mau kuburan seperti apa? Kuburan tentunya yang terang benderang. Kuburan yang bisa membahagiakan kita walaupun kita sudah ditimbun oleh tanah. Kuburan yang di dalamnya kita mendapatkan kenikmatan. Karena salah satunya kuburan kita menjadi salah satu taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu bakal dikasih untuk siapa, Bu? Tentunya bakal Allah siapkan untuk orang-orang yang melakukan amal soleh, orang-orang yang berbuat kebaikan. Makanya kita sebisa mungkin selagi masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup, mau ngapain? Gak banyak-banyak yang kita mau kerjain. Kalau mau banyak yang dikerjain satu, yaitu amal baik. Gak ada yang lain. Kita pengen ngerjain amal baik, kita pengen jadi orang baik, kita pengen ngasih kebaikan di mana tempat kita bisa. Kenapa? Karena kita gak mau ninggalin keburukan. Kita gak mau menjadi pelaku kemaksiatan, ya. Walaupun kita manusia. Manusia gak lepas dari dosa. Manusia gak lepas dari dosa. Semua dari kita yang namanya dosa pasti pernah melakukannya. Karena kita bukan nabi, kita bukan yang dimaksum atau yang dilindungi sehingga kita gak mungkin berbuat dosa. Gak ada satupun dari kita yang aman dengan dosa. Barangkali kita berusaha sampai detik ini untuk terus menghindarinya. Iya. Kenapa kita perlu menghindari dosa? Karena kita gak mau jadi pelaku dosa terus menerus. Kita pengennya diampunin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi selain kita itu minta diampunin dari dosa yang kita lakuin, apalagi yang diharapkan? Ijtinabul maharim. Ninggalin dosa, ninggalin yang haram, ninggalin yang dilarang, semuanya. Itu bakal bikin apa? Bakal bikin kita tajidu halawatal iman. Kalau kita bisa ninggalin dosa, kita bisa ninggalin maksiat, sampai kalau bisa tuh semuanya kita berusaha tinggalin, ya. Apa yang bakal kita dapat dan apa yang bakal kita raih? Yang bakal kita raih itu adalah insya Allah kita bakal bisa mencicipi manisnya iman. Ini kenapa, Bu, kita baru sadar ada dari kita yang sholat, ngaji, ibadah, ya. Tapi kenapa selama ini sholat kita kok gak terasa enaknya? Zikiran kita kok gak terasa enaknya? Ngaji kita kok gak terasa enaknya? Sementara di sana, di Hadramut khususnya, ada wali-wali Allah yang bahkan baca Quran aja berasa kayak makan madu. Bayangin, Bu. Ada yang ngaji Quran saking nikmatnya seperti orang yang merasakan kenikmatannya bersetubuh. Ngaji Quran, Bu. Tapi sampai ngerasa kayak gitu. Artinya kayak orang benar-benar kena doping. Bu, kalau lihat ada orang narkoba, ya, atau orang yang nyabu, begitu mereka sakau, mereka begitu kena obatnya atau mereka kena yang bisa mereka cium tuh dari sabu-sabunya, itu berasa kayak kepalanya, kata mereka nikmat banget, padahal itu hanya ilusi. Zat kimia yang dia cium lalu mempengaruhi otaknya dan saraf-sarafnya, itu cuma ilusi. Tidak betul-betul kesenangan datang dari diri mereka. Tapi ini ngaji Quran, dia bisa apa? Bisa ngerasain kayak manisnya madu. Sholat udah
bisanya dalam sholat gak ngerasain penderitaan sakit apapun, sampai ada seorang wali di Hadramut itu yang mana dia sakit di area kakinya, butuh dioperasi, butuh dipotong, butuh dibelek, malah minta dibeleknya waktu sholat. Kata apa? Gara-gara kalau sholat saya kagak ngerasain sakit apa-apa, gak ngerasain apa-apa. Udah kalau udah sholat tuh kayak punya alam lain aja. Sebenarnya mungkin gak sih itu? Mungkin aja. Ibu kalau lagi nonton film khusyuk, ya, nonton film khusyuk, saking kehusyuannya temen, woi, nggak bergerak, woi, apaan sih gitu, baru nggak khusyuk, gara-gara nonton, dipanggil nggak dengar, hebat kan? Karena kita berada betul-betul totalitas dalam apa yang kita tonton. Jadi kalau ada orang soleh begitu ngaji Quran kayaknya punya alam sendiri, kalau sholat kayaknya punya alam sendiri, kita nggak usah bingung. Dan itu adalah sesuatu yang lumrah bagi mereka, aneh bagi kita karena nggak terbiasa. Nah, pemicunya apa sih? Kenapa kita sholat, kita ngaji, kita zikir, kita ibadah, tapi kok kita nggak ngerasain nikmat? Tapi kok kita gak ngerasain lezat, kita kok gak ngerasain manis? Apa pemicunya? Karena kita belum betul-betul meninggalkan maksiat. Karena rasa manisnya iman itu akan terasa oleh seseorang kalau dia betul-betul mau meninggalkan semua maksiat. Begitu dia mutusin, saya udah gak mau lagi deh macam-macam ya, itu dulu amal jahiliyah, insya Allah sebisa mungkin saya menghindari diri saya dari dosa. Saya mau bercerai bukan dengan orang, bukan dengan manusia, tapi dengan perbuatan maksiat. Saya benar-benar mau putusin hubungan sama yang namanya dosa gitu istilahnya. Walaupun sekuat apapun usaha kita betul-betul manusia dan kita nggak tahu ya, kadang-kadang jeratan setan membawa kita kepada dosa yang sama dan lain sebagainya. Tapi saat kita punya tekad, maka apa yang bakal kita rasa? Tajid halawatul iman. Kamu bakal ngerasain manisnya iman. Jadi gak bingung kalau ternyata kita selama ini ibadah, tapi kita gak ngerasain manis. Tapi cenderung yang terasa kadang-kadang getir. Misalnya kita ngaji, ya, tahu-tahu hadir ngaji, padahal datang ke pengajian, tapi kok bisa sih disakitin, kok bisa kok diomongin, kok bisa kok, aku gak nyangka loh datang pengajian ternyata malah diomongin, aku gak nyangka loh orang-orang pengajian ternyata. Kamu tuh mau ngaji, apa kamu tuh mau cari enaknya di mata manusia, atau kamu mau cari enak tentang kamu di hadapan orang-orang? Kalau niatnya mau ngaji, ngaji aja. Adapun perilaku orang, sikap orang, aku nih kan baru tahu ngaji, aku gak nyangka loh dunia pengajian begini. Ternyata dunia pengajian tuh begini ya. Saya selalu katakan loh, dunia pengajian boleh jadi begini, ya betul. Dunia pengajian boleh jadi ada orang-orang yang ibu gak sangka-sangka ketemu. Oh ternyata mulutnya pedes. Oh ternyata orangnya nyinyir. Oh ternyata jutek. Oh ternyata gak murah senyum. Oh ternyata, kenapa Bu sebabnya? Karena orang yang datang ke pengajian itu orang yang mau belajar, bukan orang suci semua. Yang datang ke sini, yang belajar, menjadi penghuninya pengajian itu orang yang mau belajar. Jadi kalau ibu ketemu mereka yang sedang belajar, tiba-tiba mereka masih dengan nyinyirnya, masih dengan juteknya, gak usah kaget. Mereka lagi belajar juga, cuman mereka belajar lebih dulu dari ibu yang kebetulan baru gabung. Jadi jangan gara-gara kaget ketemu ternyata dunia permajelisan sama dunia pekerjaan saya masih mending dunia pekerjaan saya katanya. Kenapa? Di dunia pekerjaan saya orangnya nafsi
nafsi-nafsi. Gak ada yang ngomongin orang, aku mau kayak gimana aja, gak dinyinyirin, gak diomongin, gak diginiin, gak digituin. Iya. Sementara giliran aku ngaji, si ini ngomongin, si itu ngomongin, ini begini, ini begitu. Padahal Bu, subhanallah ya, ketemu orang-orang yang begitu tidak peduli. Kalau kita bilang gak diomongin itu bisa jadi gak dipeduliin kan. Bodoh amat kamu mau ngapain aja. Kira-kira kalau bahasanya gak diomongin sama gak dipeduliin, sama apa kagak itu? Beda. Sama aja Bu. Punya temen kasarnya kagak ngomongin kita, ya sama aja kayak punya temen gak peduli sama kita. Kita bersosialisasi, bertetangga kadang-kadang, berteman ya. Tuh teman-teman kita yang jutek-jutek, yang nyinyir-nyinyir, yang manyun-manyun, yang galak-galak ngomong. Itu kalau kita kenapa-napa bisa jadi yang paling depan nolongin kita loh. Tetangga kita yang paling nyinyir, yang paling apa, kalau ada hajatan yang ada di dapur mereka. Ya apa kagak? Aduh, ngomong mulutnya Masya Allah nih tetangga, tapi giliran hajatan yang nyuci dia, yang gelar karpet dia, yang apa-apa dia, gitu ya. Kadang-kadang tuh diomongin ya, atau mungkin ketemu sama orang-orang yang begitu, itu juga ada positifnya Bu. Jangan cuma lihat buruknya. Ketemu temen, ternyata ya Allah, dia kan orang udah lama ngaji, kok masih begini ya tingkahnya. Ibu gak usah sedih, ibu ngomong, ternyata mengaji lama itu tidak menentukan kualitas iman seseorang. Saya tidak akan menjadi lebih baik hanya karena lebih lama mengaji. Tolak ukurnya bukan di situ soalnya. Tolak ukurnya adalah seserius apa kamu mengaji, seserius apa kamu ingin membenahi diri, seserius apa kamu menjadi orang baik. Tolak ukurnya bukan tentang ini yang sudah lebih lama duduk di pengajian, ini yang baru. Kalau kita tolak ukur yang lama dan yang baru, maka kita akan berdosa setiap kali kita datang ke dalam pengajian. Kenapa? Karena kita akan beranggapan yang lama sudah betul semua. Saat kita melihat yang lama ada salah sikap, maka kita yang tidak tahu apa-apa dengan mudahnya menghakimi, menghujat. Ngaji, tahu ilmunya, tapi begitu modelnya. Boleh jadi dia gak tahu ilmunya. Dan kalau tolak ukurnya bagi yang sudah lama mengaji, bahwa lama mengaji adalah menandakan kamu orang majelis, orang yang mulia, kamu bahaya. Karena kamu akan melihat setiap orang baru dengan mata sebelah. Orang yang baru ngaji, kamu akan lihat dengan pandangan sebelah mata. Oh baru, dari mana? Dari ini. Baru yang kayaknya mukanya asing. Iya. Mukanya asing, muka asing. Yang lama, yang baru. Bukan itu tolak ukurnya. Tolak ukurnya mau lama mau baru, yang dilihat kualitas iman dan takwa. Dan itu adalah perlombaan yang sesungguhnya. Kita ini bukan ngelomba-lombain diri untuk banyak datangnya di majelis, bukan ngelomba-lombain diri untuk banyaknya ngaji di sana sini. Tapi yang dilomba-lombain itu adalah fastabiqul khairat, wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Siapa mereka yang berlomba-lomba itu? Mereka yang dekat. Dengan siapa dekatnya? Dengan Allah. Maka kalau kamu mau berlomba bukan dengan manusia, tapi dengan amal solehmu. Artinya perlombaan ini sebetulnya jurinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati. Kalau jurinya Allah, apa yang bakal kita tampilkan? Kebaikan. Yang akan kita tampilkan adalah maksimalnya kemampuan yang kita bisa lakukan. Itu yang bakal kita tampilkan. Maka insya Allah kita terus-terus hadir pengajian, ngaji, kita dapat banyak kebaikan, itu tidak kita sia-siakan. Menyanyiakannya dengan apa? Dengan terus-menerus membiarkan perbuatan buruk tetap ada dalam diri kita,
kita biarkan ghibah terus ada dan terus kita lakukan, sehingga mudah sekali pahala ini kita transfer kepada orang-orang yang kita omongin, ya. Sampai akhirnya apa? Ya Allah, kayak orang Bu, dia yang kerja, yang cari duit, yang capek, tapi duitnya tinggal dikasih-kasih orang, sehingga dianya sendiri gak bisa nikmatin apa-apa. Saya perumpamaannya seperti orang, dia yang ngaji, dia yang belajar, dia yang sholat, dia yang zikir, tapi pahalanya dibagiin sama orang-orang yang diomongin, yang keringet dia, yang capek dia, yang lelah dia, yang banyak pahala yang diomongin. Ibu kalau ketemu ada orang suami kerja capek-capek pulang, duitnya gak dikasih ke kita, dikasih orang, panas apa kagak? Panas ya? Lah kita yang nemenin dia, yang nyuciin baju dia, kita yang masakin dia gitu ya. Dia yang keluar kerja capek cari duit, lah yang nikmatin orang lain. Agak enak kan? Sama. Kadang-kadang kita gak sadar, kita seringkali melakukan perbuatan itu bahkan untuk diri kita. Kita yang capek, kita yang sholat, kita yang ngaji, kita yang ibadah, kita yang zikir, tapi dengan mudah kita bagi-bagi. Ambil itu pahala, udah kayak gak butuh apa pahala. Yang bagi-bagi ambil dengan cuma apa? Dengan cuma nyinyirin atau ngomongin orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Amin dari perbuatan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi ibu kita mau lanjut daripada kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Faedah-faedah yang bisa kita seleksi, bisa kita pilih dari apa yang diseleksi atau apa yang dipilih. Al-Habib ya, Zain bin Ibrahim bin Smith biasanya dalam nasihat-nasihatnya, insya Allah kita dapat belajar juga, mengutip, belajar dan bisa memetik hikmah dari pelajaran ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, namun sebelumnya sama-sama kita awali majlis kita dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal mudhakara wa tadhkir wal ifada wal istifadah wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa tilalata ala al-khair ibtigha'a mardati wa qurbih wa thawabih wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sampai ke halaman ini 16 yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu anhu wa ankum. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ashaddu farahan bi rajulin yahfadhu az-zubat mathalan min rajulin yahfadhu al-maulid. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fara'a majlisain. Ahadul majlisain yad'u Allah wa yarghabuna ilayhi wal akhar yata'allamuna al-fiqha wa yu'allimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kilal majlisaini ala khair ahaduhuma afdalu min al-akhar amma haula fayad'una Allah wa yarghabuna ilayhi in syaa'a a'tahum wa in syaa'a mana'ahum wa amma haula fayata'allamuna wa yu'allimuna al-jahil wa innama bu'ithtu mu'alliman wa haula'i afdal fatahum hatta jalasa ma'ahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Habib Zain bin Suhaid bilang apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih senang ngelihat seseorang yang sedang belajar menghafal zubat. Zubat ini apa? Matan atau apa, kalau matan itu bahasa Indonesianya apa? Matan tuh seperti inti, kayak intinya ilmu ya. Intinya ilmu sebelum diterangkan secara meluas
maka akan ada matannya. Matannya itu intinya gitu ya, kaidahnya itu intinya. Nah, Zubat ini adalah sesuatu yang dikarang oleh seorang ulama fikih, di mana rangkumannya itu berupa bait-bait seperti bait-baitnya qasidah. Seperti bait-baitnya qasidah. Kurang lebih itu ada berapa ya? Ada berapa ratus Zubat itu? Pokoknya ada ratusan lah ya. Zubat 600-an ya kalau nggak salah. Zubat itu pokoknya ada ratusan baitnya. Apa itu? Isinya adalah tentang hukum fikih. Jadi isinya bait yang dikarang itu dari awal sampai akhir itu pengarang merangkum itu untuk tujuan ilmu fikih. Jadi dari bait-bait itulah ada ulama yang kemudian mensyarahkan, menerangkan lebih luas lagi tentang hukum-hukum fikihnya. Nah, gitu ya, hukum-hukum fikih. Ini dari salah satu kitab fikih yang dipakai oleh para ulama kita. Di pondok-pondok pesantren biasanya pasti belajar Zubat. Di antaranya di Hadramut juga sebagian dari kita mempelajari Zubat. Apa katanya? Rasulullah lebih berbahagia dengan seseorang yang menghafal Zubat, contohnya menghafal Zubat, jadi matan-matan daripada ilmu fikih, ketimbang orang ngafalin maulid. Rasulullah lebih senang ngelihat orang yang sibuk ngafalin intisari ilmu daripada cuman ngafalin qasidah-qasidahan. Qasidah-qasidahan maulid itu bagus. Daripada ibu ngapalin dangdut, ya lebih baik ibu ngapalin maulid. Tapi kalau ditanya sibuk misalnya dengan ngafalin rawi-rawi maulid, dengan sibuk ngafalin pelajaran-pelajaran agama yang lain, fikih, hadis, mana yang Rasulullah lebih senang? Rasulullah lebih senang kamu ngafalin ilmu, hadis, fikih, misalnya gitu ya, yang kamu perlu dari situ kamu jadi paham tentang beragama, kamu jadi paham beribadah. Rasulullah lebih senang itu. Nah, ini dikiaskan dari sebuah riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, katanya sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika masuk ke dalam masjid, lalu beliau mendapati ada dua kelompok, dua majelis yang sedang ada saat itu. Yang satu majelis yad'unallaha wa yarghabun, majelis doa. Orang-orang pada wah khusyuk dengan doanya. Adapun majelis yang satunya itu majelisnya orang belajar. Belajar tentang ilmu. Dan di situ mereka belajar dan ngajarin yang gak paham dan yang gak ngerti. Kata Nabi, keduanya majelis ini bagus. Ingat, Nabi bilang keduanya majelis ini bagus. Yang satu Nabi bilang ya lebih utama dari yang satu. Artinya bukan cuma dua-duanya bagus, kamu bisa milih, tapi Nabi mau ngarahin dari keduanya ada yang lebih utama. Nah, oke. Kemudian yang satu kata Nabi, ini orang doa munajat sama Allah, ya bagus kata Nabi. Jika Allah menghendaki, doa-doanya semua bisa Allah kabulkan. Namun jika Allah kehendaki juga, Allah bisa tidak mengijabah doa-doanya. Itu semua tergantung Allah. Adapun yang satu, kata Nabi bilang, yang satunya mereka ngapain? Fayata'allamun wa yu'allimun. Mereka belajar mengajar. Ada yang mengajar, ada yang belajar. Ngajarin siapa? Ngajarin yang bodoh. Dari yang gak paham bisa jadi paham. Gak ngerti jadi ngerti. Apa yang terjadi? Wa innama bu'ithtu mu'alliman. Kata Nabi, aku sesungguhnya diutus sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar. Wa haula'i afdal. Maka perkumpulan
perkumpulan yang di dalamnya adanya sistem belajar mengajar, maka perkumpulan itu yang paling utama dari perkumpulan lainnya. Makanya subhanallah para alim ulama kita nih biasanya mengkombinasikan. Ada sekelompok yang sekarang nggak pakai bacaan, langsung kajian. Ada kan yang begitu? Ada. Wah, nggak ada. Zaman Nabi nggak ada. Lah ini hadisnya. Zaman Nabi katanya nggak ada majelis pembacaan. Nah itu hadisnya barusan. Ini yang saya baca barusan hadis. Ya. Ada kelompok yang langsung kajian. Bagus nggak? Bagus saja. Tapi di sini ada kelompok berdoa dulu, setelahnya kajian. Kira-kira menurut ibu mana yang lebih baik? Pastinya yang ada doa dulu dan kemudian kajian dong. Dua-duanya dipadukan sama ulama kita. Orang-orang salaf kita, ulama kita, para habaib kita, ya khususnya yang dari Hadramut, mereka nggak cuman kajian-kajian aja, habis gitu pulang kayak orang nggak butuh doa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Habis pengajian bubarnya cuman subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kelar. Majelis ini dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Majelis ini diakhiri dengan Alhamdulillah. Kan ada beberapa ya. Jadi majelis ini awali dengan Bismillah, diakhiri dengan Hamdallah. Ya, ada kelompok. Mereka dapat kebaikan. Dengan kajian itu mereka dapat kebaikan. Ilmu, insya Allah kalau ilmu yang mereka pelajari adalah ilmu yang benar, bukan ilmu yang menyesatkan, mereka dapat kebaikan. Tetapi ulama kita mau merangkum. Artinya nggak cuman kebaikan aja, enggak. Bahkan Habib Umar kalau mau mulai roha biasanya ada gosidah dulu, ya. Atau biasanya Habib Umar habis wirid asar, habis doa kita habis wiritan asar, baru kemudian lanjut kajian. Atau subuh, habis wirid subuh, sholat subuh, wirid subuh, udah kelar baca yasin, baca apa, baru kemudian kajian subuhnya, kuliah subuhnya. Enggak tuh tiba-tiba buka, tiba-tiba tutup gitu aja, enggak. Kadang-kadang kelar kajian masih diiringi dengan qasidah, qasidah fardiyah atau qasidah apapun itu. Subhanallah. Begitu juga beliau kemudian mulai membiasakan, ya kita lihat para alim ulama kita, salaf kita, maulid diiringi dengan ceramah, burdah, kajian, atau kita sekarang maulid, kajian, atau kita biasanya hadroh, setelah itu kajian. Mengkombinasikan keduanya. Kalau keduanya bisa, kenapa tidak? Kalau bisa dapat pahala lebih utama, kenapa harus pilih salah satunya? Saya gitu. Betul apa tidak? Nah di sana ada lagi yang beranggapan kita mah majelis zikiran aja, baca ratib doang, bagus. Doa pun aja, tapi kalau ratib selesai, nggak ada tausiah, nggak ada penyampaian ajaran ilmu, nggak ada. Sayang apakah nggak ibu? Dia udah kumpul baik tuh, bagus tuh. Tapi karena tidak diiringi dengan nasihat, maka ada yang kurang. Di majelis yang begini dibandingin dengan majelis yang langsung mulai kajian tanpa baca apa-apa, lebih utama yang mulai kajian tanpa baca apa-apa daripada yang cuman baca-baca doa tapi nggak ada kajian sama sekali. Nah, maka saya himbau kepada ibu-ibu, ya Bu, kalau punya pengajian, walaupun itu sifatnya kajian mingguan, malam Jumat bikin kajian, yasin bareng-bareng, baca ratiban bareng-bareng, kelar udah makan pulang. Jangan, biar sedikit. Kalau bisa cari guru, panggil guru, biar disampaikan ilmu, walaupun cuma 30 menit, 15 menit. Kamu mengkolaborasi kebaikan dan itu bertambah baik.
daripada cuma maulidan aja, nggak ada penceramah, nggak ada apa seperti pada umumnya. Kadang-kadang saya dapati ada orang bikin arisan. Arisannya diawali yasin tahlil, betul. Tapi habis gitu bukan dengerin kebaikan, tausiah, dengerinnya ghibah. Nah, kalau udah ngumpul kan ada aja kadang-kadang yang diomongin ya. Oh, kabar si ini gimana? Ini begini, ini begini. Waduh, orang kalau pulang arisan ada aja tahu berita baru gitu. Berita baru update tentang orang yang kesannya nggak enak gitu. Buat di ini ya, yang buat diomongin. Nah ini kan nggak baik, Bu. Saya selalu ngingetin, Bu, yang punya arisan nggak apa-apa, tapi diisi dong dengan kebaikan. Arisannya itu jangan cuma arisan baca ratib bareng, ini bareng, tapi nggak ada kajian. Walaupun nasihat cuma 15 menit, ada. Itu lebih dibutuhkan. Saya selalu katakan ya, burdah yang kita baca, maulid yang kita baca, bagus. Tapi itu cuman apa? Cuman 30% dari yang kita butuhkan dalam hidup. 70%-nya apa? 70%-nya itu ilmu. Lebih kamu butuhkan daripada yang lain. Kadarnya seperti kadarnya air di dalam tubuh. Air kita ada berapa persen di badan kita? Ini kalau air kurang, dehidrasi kagak? Lah kalau kagak dapat kajian sama sekali, mati hatinya. Kalau orang di badannya nggak ada air sama sekali, mati, Bu. Orang cuma ngisi yang 30% dari organ tubuh kita, kebutuhan asupan dari yang lain, airnya kagak, mati. Ngaji doang, ilmu kagak, mati hatinya. Karena 70%-nya kamu gak supply, bahkan itu 70% yang paling perlu. Jadi ilmu tuh penting, jangan disepelekan. Ilmu tuh menjadi satu keharusan, jangan digampangin. Biar seminggu sekali 15 menit dengerin ilmu, itu wajib, perlu. Kalau bisa lebih dari itu, syukur, alhamdulillah. Bisa tiap hari, oksigennya bagus di badannya. Yang begitu-begitu, jarang kena hantaman hidup itu, jarang. Sekali kehantam 2 kali, 3 kali masih bisa berdiri. Ketimbang orang yang tubuhnya dehidrasi, baru kesenggol, jatuh dia. Jatuh dia. Makanya hati-hati. Nah, di sini kita ingat, oh, majelis yang namanya kumpul baik, semuanya baik. Doa sama Allah di dalamnya baik. Tapi ingat, Rasulullah lebih senang sama ilmu. Ada nasihat, Rasulullah lebih senang. Ada kajian diiringi dengan ilmu, Rasulullah lebih senang. Ibu juga kalau mau pilih datang ke kajian, cari yang ada ilmunya. Karena itu yang lebih disenangi Rasulullah daripada yang lain. Nah, ya. Qala Ka'bul Ahbar rahimahullahu ta'ala, "Law anna thawaba majalisul ilmi badalin nas laqtatalu alaihi hatta yutraku alladhi imaratahu wa kulladhi sugin sugah." Ka'bul Ahbar rahimahullah, beliau berkata apa? Seandainya pahala majelis ilmu itu ditampakkan untuk manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala kita di ngaji hari ini, Allah tunjukin, bukan cuma diinfoin, dikasih tahu, tapi emang nyata pahala itu wujud nyata, kelihatan di mata kita bentuk pahalanya. Lagtatalun nasu alaih, orang bakal berebutan hadir majelis ilmu walau harus saling bunuh-membunuh. Hatta yutrak kulladhi imaratah, hingga mereka yang para penghuni gedung-gedung tinggi, yang ngehuni bangunan-bangunan bagus, mereka rela ninggalin bangunan-bangunan itu. Mereka rela ninggalin gedung-gedung yang bagus itu, yang menjulang tinggi itu. Bahkan
juga orang-orang yang ada di pasar yang sedang asik dagang ngedapetin duit dari dagangannya, mereka pun sanggup ninggalin pasarnya, ninggalin duitnya untuk berebutan datang ke majelis ini. Bayangin, ini majelis ilmu udah dipanggil berkali-kali, melihat toko sepi, sayang meninggalin. Atau toko nggak sepi, justru lagi rame, apalagi sepinya aja ya nggak berani ninggalin, apalagi ramenya. Ngaji lagi nggak punya kerjaan, munajat sama Allah nggak kelar-kelar. Begitu sudah dapat tawaran kerja atau pekerjaan, kadang-kadang manusia diuji sama Allah, tawarannya banyak, pesanan banyak. Begitu mulai pesanan masuk, tawaran masuk, berangsur-angsur, gak lagi kelihatan rupa dan wujudnya. Mana sibuk kerja dia. Waktu gak punya larinya kemana? Sedih kadang-kadang orang itu hanya menjadikan majelis taklim itu sebagai tempat pelariannya saja, atau tempat kalau dia nganggur atau lagi kosong maka dia ngaji. Harusnya majelis ilmu itu lebih berharga daripada perkantoran, daripada tempat-tempat pekerjaan kamu, tempat-tempat daganganmu. Dia harusnya lebih kau prioritaskan ketimbang pekerjaan. Tuh, memprioritaskan. Akan ada yang dikorbanin Ustazah, pastinya. Tapi setiap orang yang mengorbankan dirinya untuk belajar, mengorbankan dirinya untuk menuntut ilmu, saya jamin tidak akan merasakan kemiskinan. Amin. Nah, nggak akan, insya Allah. Kuncinya yakin sama Allah. Karena rezekinya penuntut ilmu itu dijamin sama Allah. Bahkan kadang-kadang dia bisa memberikan kelancaran rezeki bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk keluarganya. Kalau suami kita kadang-kadang protes, mama ngaji mulu, ya, mama ngaji mulu katanya. Gak usah ngaji mulu, bapak, mama ngaji doain bapak biar kerjaan banyak, biar gaji naik, biar jabatan bagus. Kasih sugesti seperti itu. Kuncinya cuma satu, Bu. Kalau udah sering ngaji, jangan jadi ustazah di rumah. Saya bilangin, kuncinya satu. Orang laki gak suka melihat istrinya ustazah di depan dia. Karena di rumah itu yang boleh jadi ustaz itu cuma dia. Ya, jadi dia mau jadi ustaz gak apa-apa, ibu terima aja, dengerin aja. Ibu gak boleh jadi ustazah buat dia. Ibu boleh jadi ustazah untuk anak ibu saja. Untuk dia nggak boleh. Untuk pembantu di rumah boleh, tapi untuk suami tidak boleh. Banyak suami yang melarang istrinya ngaji itu bukan karena suaminya segitu kagak maunya istrinya ngaji. Enggak, Bu. Gara-gara dia pegel. Pegel diceramahin sama istrinya. Pegel dia. Istrinya baru pulang tahu ilmu, langsung suami nggak boleh salah dikit ceramah dia. Mana kalau ceramahnya panjang, lebih dari ustazah yang nyampein. Ya, nggak betah dia, Bu. Katanya kamu nih ngaji sama siapa? Langsung itu keluar tuh apa? Andalannya, ayat andalan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ayat andalannya orang laki kan itu. Laki-laki itu lebih tinggi derajatnya dari para istri. Kamu tuh kalau nggak dapat ridho aku, kamu tuh nggak bisa masuk surga. Wah, itu kan itu andalannya orang laki kan gitu. Suami andalannya kalau udah istrinya nggak bisa diatur, wah kamu masuk neraka loh, nggak nurut sama saya. Kamu sholat ngaji, aku nggak redo, nggak jadi apa-apa ini semua.
Jadi kuncinya apa? Ngaji aja Bu. Kalau suami ngaji mulu, kan aku doain kamu, kan aku doain anak-anak, aku ngaji untuk keberkahan rumah tangga. Udah, nggak kesel dia. Disuruh lagi, besok begitu ada lagi deg-degan antara jabatan naik enggak, mah ngaji mah. Disuruh lagi ya, mah ngaji mah. Kenapa emang? Doain papa biar papa naik jabatan atau biar papa diterima atau biar ente disuruh ngaji malah begitu. Tapi kenapa? Karena kamu tahu keluhnya, kamu tahu caranya. Pokoknya ingat di rumah nggak boleh jadi ustazah buat suami. Sekalipun kita sudah menjadi ustazah, nggak boleh jadi ustazah depan suami. Ya, kalau kita jadi ustazah ketemu suami kan. Kalau bisa kita yang bilang sama dia, apalah artinya saya kalau udah berhadapan sama kamu. Jubah pangkatku di luar ku tanggalkan di hadapanmu. Gak bisa ngomong suami ini gituin Bu. Jangan jadi ustazah pokoknya. Ingat aja pesan saya. Jangan jadi ustazah. Mestinya kita memprioritaskan ilmu itu karena kita tahu pentingnya kalau berilmu. Banyak orang ngerasa menuntut ilmu wajib tapi nggak tahu seninya. Akhirnya tadi saya bilang bubar rumah tangganya, berantakan tanggung jawabnya, sehingga dia tidak bisa membedakan mana prioritas utamanya dibanding dengan sunnah-sunnahnya. Mana sih sebetulnya harus diutamakan? Gara-gara apa? Kagak tahu ilmu. Dulu Nabi Yusuf waktu nikah dengan Sayyidatuna Zulaikha, tiap kali Nabi Yusuf itu masuk ke dalam kamar, ibaratnya mau ngajakin Sayyidatuna Zulaikha untuk tidur bareng, Sayyidat Zulaikha lagi di sejadah doa. Sekali dua kali pegal Nabi Yusuf. Nabi loh. Kata Nabi Yusuf bilang, kemana kamu yang dulu yang ngejar-ngejar saya? Itu Nabi loh. Jadi semua laki-laki emang demennya kelihatan istri aja yang tergila-gila sama dia. Padahal kalau ibu bisa tahu skillnya, Sayyidah Zulaikha doa aja nggak enggak sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang gak terima. Kata Nabi Yusuf, kemana kamu dulu yang sampai bikin skandal sama saya? Kamu sampai fitnah saya. Bahkan kamu yang minta saya tidurin kamu, minta saya berbuat macam-macam sama kamu. Kenapa sekarang giliran kamu udah jadi istri saya, kamu di sejadah mulu? Itu kata Nabi Yusuf. Kenapa? Nyerah juga dari Nabi Yusuf. Kenapa kok kamu jadi di sejadah mulu? Jawaban Sayyidah Zulaikha, dulu waktu aku tergila padamu wahai Yusuf, aku belum kenal Tuhannya Yusuf. Tapi saat ini aku telah mengenal siapa Tuhannya Yusuf. Maka dari itu aku lebih tergila-gila pada Tuhannya Yusuf daripada yang mencipta, ya, daripada Yusuf. Gak usah jawab Nabi Yusuf. Iya. Ya itu di zamannya Nabi Yusuf aja kita bisa lihat. Nabi aja gak betah ngeliat istrinya di sejadamu. Apalagi ibu-ibu. Suaminya Nabi Yusuf bukan. Aduh, Toto pulang ibu di sejadah. Ngaji apa lagi sih mak? Ini Pak Ratib belum juga. Udah Ratib ditungguin. Apa lagi sih mak? Maafin Pak Tabarok belum.
aku punya wudhu, papa selalu nggak belajar, nggak punya sedih, suaminya kesel ya. Terus suaminya gimana ini orang makin pintar kok makin ngaco. Punya wudhu sana, awas jangan kena batal. Kata heran, kalah sama yang pacaran. Yang pacaran maunya pegangan tangan mulu. Ini udah halal, wudhu. Wudhu kan tinggal wudhu lagi bu, nggak tahu ya. Yang pacaran dosa-dosa itu pada digenggamin tangannya, lihat. Ibu kalah sama yang berbuat dosa. Yang berbuat dosa pada Masya Allah, tabarakallah. Ya tangan gak lepas digenggamin, kata aku tuh wudhu tuh. Udah jadi suami wudhu disebut-sebut terus sebenarnya. Bayangin, kadang-kadang butuh ilmu untuk menengahi semuanya. Kalau nggak punya ilmu gawat. Suami nggak kuat, kenapa istri saya baru belajar, wah pahalanya tidur punya wudhu. Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang dia diangkat rohnya, malaikat istighfar buat dia. Kurang apa tuh pahala? Wah dia kelihatan? Belum. Wah katanya Masya Allah, ternyata tidur pakai wudhu tuh bagus banget. Kita tidur, malaikat istighfar, Masya Allah. Akhirnya besok pulang ketemu suaminya, papa kalau mau tidur wudhu pak. Kenapa kata suami dia? Ya kita tuh kalau tidur wudhu katanya dosa-dosa kita diistighfarin sama malaikat. Oh iya. Akhirnya ada dampaknya. Dampaknya apa? Ya ibu udah berubah nih, udah mengarah kepada agama, suami belum. Gak nyambung bu. Ini masalah begini, bisa ke pengadilan. Saya bilang bisa ke pengadilan. Banyak, gak sedikit. Ibu kalau mau tanya jujur, ada sampai seorang suami berani nge-DM saya waktu itu, kuat curhat, ustazah istri saya ngaji mulu. Ngaji mulu katanya, sampai gak punya waktu buat saya. Lah ini salah. Ini salah. Gak lagi bisa ngebedain prioritas itu yang mana. Itu kalau gak punya ilmu. Rumah tanggung jawab ditinggalin, itu salah. Ibu mau bermajelis, ibu mau ngaji, tanggung jawab prioritas utama seorang istri gak boleh dilupain. Ngurusin rumah tangga itu kewajiban dan gak usah dibangkel lagi, gak usah diungkit lagi. Ngurusin masak, rapiin rumah, nyapu, ngepel, itu hal lumrah. Itu bukan lagi masalah besar yang harus ditinggalin hanya karena suatu hadir ke pengajian. Berani berkorban lebih. Saya selalu bilang sama istri, bu, kita kalau ngaji kan seneng bu. Kita kalau keluar rumah gira, itu hiburan kita. Berkorbanlah lebih. Kalau besok mau ngaji, preparein kebutuhan rumah itu dari malam. Suami urusannya dirapiin dari malam. Masakan tuh udah dirapiin dari subuh. Nggak ada. Buat jangan sampai suami tuh nganggep nih istri-istri saya pengajian pada hal-hal sepele, ngurus rumah tangga aja masih kagak becus. Kan gak enak bu dengar begitu. Tapi kalau ngaji iya, tanggung jawab gak lepas, suami mana yang mau nyalahin? Kalau dia bangun tidur rumah udah bersih, udah keset, baju udah siap, buka meja makan udah ada. Ibu ngaji, ibu nggak ada juga, dia mah tenang aja, urusannya rapi, anaknya dibenerin, nggak ada suami yang protes untuk hal itu. Betul apa enggak? Tapi yang dikeluhkan kan ngaji, akhirnya anak nggak diurus, ngaji akhirnya rumah terbengkalai, akhirnya muncul isu-isu yang nggak enak didengar oleh telinga. Dan itu yang harus kita jaga.
Kalau ibu tanya, mana yang lebih harus saya prioritas? Ya jelas suami ibu. Mari ini aku mau ngajak kamu jalan, mau nolak, ya Allah mana hari ini pengajian. Gimana nih cara nolaknya? Gitu. Gimana nolaknya? Hitung-hitung Bu, ini suami saya sebulan ngajak jalan berapa kali? Ya Allah, jarang Ustazah. Jalan sama dia. Ente mau ngaji terus suami ente ngajak jalan orang lain, pilih mana? Gak mau kan? Sekali diajak jalan, belagu. Maaf, jangan sekarang, gak bisa, aku ada majelis. Ini. Salah ini. Salah. Karena ilmunya tidak ada, akhirnya tidak mampu menengahi mana yang wajib, mana yang sunnah. Ya tidak lagi bisa membedakan mana prioritas utama, mana yang harus dikeduakan. Ingetin itu baik-baik Bu. Jadi ilmu itu penting, nuntut ilmu pahalanya besar. Dan saat kita datang ke majelis ilmu, gunakan manfaat itu dengan sebaik-baiknya. Dalam kita menghadiri majelis ilmu, jangan sia-siain kesempatan hanya dengan duduk, mendengarkan, bahkan seringkali dengar tapi lupa. Dengar tapi malah nggak diam. Rugi apa kagak itu? Rugi Bu, udahlah keluarnya sulit, banyak yang dipertaruhkan ya. Ustazah, aduh mertua lagi nginep di rumah, biasanya mau ngaji, gimana nih? Ibu, kalau lagi mau nyenengin mertua, jangan lihat mertuanya aja Bu. Lihat di situ ada harga diri suami. Marhaban bil fadlus. Ya ada kan? Azan. Belum. Azan. Dan bukan sih? Jelas. Jangan lihat cuma tentang mertuanya. Kalau ibu lihat mertua, ibu pegel aja. Saya mau ngomong apa adanya. Kalau ibu lihat mertua, ibu pegel aja. Kapan pulangnya sini? Kapan sih? Ya. Kita dengerin azan dulu ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatan 'aliyatan rafi'ah wa ba'athul maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya ya rabbi ighfir li wa liwalidayya ya rabbi ighfir li wa liwalidayya ya rabbi ighfir li wa liwalidayya rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu-ibu ingat baik-baik, penting kita memprioritaskan mana yang Allah suruh memang bagi kita untuk memprioritaskan. Jadi sebenarnya kalau ditanya kenapa sih perempuan disuruh belajar, kenapa perempuan disuruh ngaji, kunci utamanya agar perempuan itu bisa membekali diri dalam mengarungi rumah tangganya bersama suami. Dia tahu bagaimana dia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya melalui suami yang ada di rumahnya dia. Dia tahu nih caranya. Tujuannya itu. Jadi saya tuh suka sedih kalau dengar ada orang kok ngaji tapi hubungan rumah tangganya malah jadi retak. Itu aneh. Berarti tujuan dari utamanya ngaji itu nggak dapat. Itu nggak dapat. Kalau gara-gara ngaji malah yang menjadi wajib malah retak, ada yang salah itu. Itu yang harus dibenahi. Gak boleh. Justru kita perempuan kenapa disuruh ngaji bukan untuk membangga-banggakan diri di hadapan suami, saya lebih pintar dari kamu, bukan. Kamu biar bisa mengimbangi. Kalau suami kamu memang ternyata tidak bisa menjadi imam yang mengantarkanmu pada Allah, kamu bisa membawa diri tanpa kamu harus berbuat dosa dengan suami, menghina dia, ngejatuhin dia, nggak gitu. Masya Allah. Jadi
Kalau bahas itu kan panjang, tapi kuncinya adalah kita ingat di balik menuntut ilmu memiliki pahala yang besar. Tapi saya ingatkan kepada semua perempuan, kita menuntut ilmu wajib karena kita manusia, muslimah karena kita muslimah. Tetapi di balik itu semua, tujuan kita dalam menuntut ilmu, kita harus tahu tujuan kita diciptakan untuk mengabdi kepada siapa. Jelas pengabdian kita kepada Allah, jelas pengabdian kita pada Rasulullah. Namun di muka bumi ini ada yang kemudian menjadi jembatan kita untuk sampai kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak nikah, ada orang tua, ada guru dan lain sebagainya. Nikah, ya jelas saja kita ngomong suami itu jembatan, baru sisanya yang lain. Perempuan itu kaidah. Jadi kalau ibu ngaji, ibu bisa ngangkat tinggi suami, ilmu ibu baru kepake, itu namanya. Tapi kalau ibu ngaji, ibu belajar nuntut ilmu, ibu malah jadi menjatuhkan suami, menghina suami, itu ilmunya salah berarti yang dipelajari. Gak benar itu berarti. Jangan sampai salah tuh ngaji yang begitu. Subhanallah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Dalam riwayat yang diriwayatkan Sayyidina Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, katanya barang siapa, Nabi bersabda, barang siapa di antara kita yang keluar untuk menuntut ilmu, belajar menuntut ilmu, maka sepanjang kita keluar itu kita terhitung sebagai pejuang di jalan Allah sampai kita pulang. Kita sedang berjihad di jalan Allah sampai kita pulang ke rumah. Nyampe rumah berarti jihadnya udah selesai. Mulai jihad yang baru. Jihad yang baru, urus anak, urus suami dan lain sebagainya. Nah, selama kita nuntut ilmu, itu sepanjang itu kita terhitung fisabilillah. Dalam riwayat yang lain, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihil Islam, fa bainahu wa bainal anbiya fil jannah darajatun wahidah. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katanya, barang siapa yang datang kematian kepadanya saat dia sedang menuntut ilmu, dengan tujuan apa dia menuntut ilmu? Agar menghidupkan Islam. Tuh, nuntut ilmu bukan buat ngejatuhin suami atau ngejatuhin orang, tapi tujuan menuntut ilmunya apa? Liyuhyiya bihil Islam. Dengan ilmu itu dia bisa mensyiarkan Islam. Ibu bisa ngajarin anak, mendidik anak, mencetak anak untuk menjadi generasi yang baik, taat, soleh, solehah. Itu tujuan daripada menuntut ilmu. Bisa membina rumah tangga dengan baik sesuai dengan tuntunan syariat, itu tujuan daripada menuntut ilmu. Bisa menjadi pribadi solehah, bergaul, bermuamalah dengan sesama dengan muamalah yang baik dan benar, itu tujuan daripada menuntut ilmu. Menebarkan dan menghidupkan sunnah, itu tujuan daripada menuntut. Katanya barang siapa orang yang datang kematian saat dia sedang menuntut ilmu dengan niatan dalam menuntut ilmunya agar menghidupkan Islam, maka fabainahu wa bainal anbiya'u fil jannah darajatun wahidah. Perbedaan dia dengan Nabi, antara dia dengan Nabi tidak ada perbedaan kecuali hanya selisih 1 derajat saja. Karena fabainahu, maka antara dia dengan Nabi, para nabi-nabi di dalam surga nanti selisihnya cuma 1 derajat saja. Bayangin tuh, kurang tinggi apa tuh derajat? Ini kalau tujuan dari menuntut ilmunya benar. Man mata wa huwa yatlubul ilma yugayyidullahu lahu man yu'allimahu fi qabrihi ila an yab'athahu Allahu 'aliman. Barang siapa, katanya, orang yang meninggal dunia saat dia sedang menuntut ilmu, maka Allah akan tuntun dan bimbing seseorang untuk mengajarkan ilmu kepadanya di mana? Di alam kuburnya. Jadi kalau kita nih wafat di tengah-tengah menuntut ilmu, sementara kita punya ilmu ini masih tanggung, Bu. Ilmunya belum rampung. Tapi karena kita menuntut ilmu, di tengah-tengah menuntut ilmu kita wafat, maka Allah akan tuntun 1 malaikat
atau mungkin seorang alim, tidak disebutkan secara detail di sini, seseorang yang akan dibawa ke alam kuburnya untuk ngajarin dia ilmu. Sampai apa? Sampai nanti begitu dia dibangkitkan, dia akan Allah bangkitkan punya status seorang alim. Bayangin, dia akan dibangkitkan dengan statusnya orang alim. Nikmat luar biasa. Banyak sekali keutamaan-keutamaan dari pahala menuntut ilmu. Itulah kenapa kita diajak, disemangatkan untuk menuntut ilmu, agar kita sama-sama tahu betapa besarnya nilainya pahala daripada menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita pahala itu semua, dan insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita keberkahan dari pahala menuntut ilmu, dan Allah anugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat fid dini wal dunya wal akhirah, yang dengan ilmunya insya Allah dapat kita amalkan dan dapat dimanfaatkan untuk kita baik di dunia sampai di akhirat kita insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, kita doakan khususnya kepada sahibatul bait Ibu Eri yang sedang menjalankan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan umur yang panjang, sehat walafiat, berkah dunia akhirat, mendapatkan haji mabrur, wa dzamban maghfur, wa sa'yan mashkur, wa tijaratan lan tabur. Mudah-mudahan kembali menjadi pribadi yang hajinya diterima Allah Subhanahu wa taala dengan pribadi yang lebih baik lagi, dan insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi segenap ahli keluarganya yang telah berpulang rahmatullah dari suaminya. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anaknya mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cucunya dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita semua yang hadir, mudah-mudahan tidak seorang pun dari kita pulang dari tempat ini dengan tangan hampa, melainkan Allah Subhanahu wa taala telah mengganti keburukan kita dengan kebaikan, dosa-dosa kita dengan pengampunan, yang sakit-sakit di antara kita dengan kesembuhan insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semua pahala yang mengalir dari kita yang kita amalkan mudah-mudahan mengalir juga untuk arwah keluarga kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka ibu, saya pesankan boleh buka botolnya. Di beberapa majelis taklim sekarang saya melakukan ini untuk menghindari adanya yang minta air secara private gitu, karena itu kadang-kadang menyita waktu, jujur bu ya, menyita waktu. Boleh dibuka, dan harapannya doa bersama insya Allah menjadikan sebab air kita menjadi obat untuk kita semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil bas isyata syafi wa afiyatan ma'afi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman wa la alama. Ya kafi ya wafi ya hamid ya majid, irfa'anna wa anhum jami'an kulla ta'win shadid, waqfina wa fihum minal haddi wal hadid wal marad shadid wal jaysh al adid, waj'alha ya rabb nuran min nurik wa 'izzan min 'izzik wa nasran min nasrik wa bahan min bahaik wa 'atan min 'ataik wa hirasatan min hirasatik wa ta'idan min ta'idik ya dzal jalali wal ikram wal mawahibil 'idham. As'aluka takfina wa takfihum jami'an min syarri kulli dhi syarrin innaka antallahu khaliqul akbar. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ma'u zamzam yughrikum assalam wa ala man talibaha wa ala man syaribaha wa ala man salafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ibu semua atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.